Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam dharma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Andrew Chua. Saya berasal dari Sekolah Budi Dharma Batam. Saya kini duduk di kelas 2 sekolah menengah atas atau kelas 2 SMA, tepatnya kelas Udayana. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas salah satu mata pelajaran yang dibahas dalam mata pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti, yaitu bab 5 ya, yang berjudul Agama Buddha dan Pelestarian Lingkungan. Jadi sebelumnya, apakah teman-teman sedharma tahu nih apa sih maksud pelestarian lingkungan dalam agama Buddha? Tahu nggak teman-teman? Apa maksudnya dari pelestarian lingkungan dalam agama Buddha? Kalau teman-teman tidak tahu, tenang dulu ya. Mari kita ulas bersama kali ini apa sih maksud pelestarian lingkungan dalam agama Buddha. Biar kita sama-sama nih paham ya. Yang tidak paham menjadi paham, yang paham menjadi lebih paham. Jadi sebenarnya ada latar belakang atau maksud ya, penyebab kita mengapa harus tidak berhenti melestarikan lingkungan ya, baik lingkungan di sekeliling kita, di rumah kita, di sekolah, di masyarakat maupun dimanapun tempat kita berada. Kita harus selalu melestarikan lingkungan dimanapun kita berada. Ya, tidak boleh berhenti karena itu merupakan suatu kewajiban tanggung jawab kita bersama. Nah, kenapa itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk melestarikan lingkungan? Apa sih penyebabnya? Tujuannya untuk apa gitu? Nah, penyebab tujuannya akan kita bahas pada kali ini di bagian latar belakang mengapa kita harus melestarikan lingkungan ya dimanapun kita berada. Jadi sejak munculnya era teknologi modern hingga memasuki abad ke-21 ini, perubahan peradaban manusia semakin mengarah ke perubahan lingkungan yang semakin rusak. Ya sepatutnya kita sebagai manusia semakin modern, ya semakin maju, tentu perubahannya harus ke arah yang lebih positif ya. Tapi ini malah sebaliknya ya, ke arah yang negatif. Buktinya kenapa? Ya buktinya karena ada kehancuran hutan tropis, erosi tanah, ya, terus ada juga polusi tanah, polusi air, polusi udara, hilangnya sumber air segar, melebarnya gurun pasir, pemusnahan beberapa spesies, ya, pemanasan global, penipisan lapisan ozon stratosfer. Nah, perubahan-perubahan lingkungan tadi itulah yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam peradaban manusia. Ya, karena ulah manusia itu sendiri. Nah, kenapa? Karena manusia berlomba-lomba mencari kepuasan materi dengan mengeksploitasi alam, ya, dengan menggali alam, menggali isi kandungan alam, menggali kekayaan alam, ya. Nah, mereka dibutahkan oleh keserakahan. Ya, mereka tidak menyadari bahwa kita ya semua makhluk hidup apapun juga ya bisa hidup, bisa bertahan hidup sampai hari ini itu karena berkat dukungan alam ya. Mengapa? Karena berkat dukungan alam, karena kebutuhan kita lihat dari sisi sudut pandang kita sendiri sebagai manusia ya. Kebutuhan kita ya antara lain makanan, minuman, oksigen dan tempat tinggal dan lain-lain lah ya teman-teman. Itu semua berasal dari alam. Itu semua disediakan oleh alam. Ya, jadi secara tidak langsung kita dapat melogikakan bahwasanya kita ini sebagai manusia bergantung pada alam. Ya, tidak ada manusia yang tidak bergantung pada alam. Ya, tidak ada. Semuanya pasti bergantung pada alam. Supaya apa dia bergantung alam? Supaya dia bisa hidup. Ya, supaya dia bisa mempertahankan hidupnya itu sendiri. Ya, teman-teman. Jadi secara logika dapat kita bayangkan kalau alam ini hancur ya manusia ini pasti akan hancur juga. Ya. Jadi sejalan ya, alam hancur manusia pun hancur juga secara logika. Oleh karena itulah, oleh karena penyebab itulah, oleh karena latar belakangan itulah, oleh karena tujuan itulah kita sebagai manusia sepatutnya ya menjadikan melestarikan lingkungan ini sebagai kewajiban dan tanggung jawab kita bersama tanpa terkecuali ya. Semuanya ya harus ikut berpartisipasi, ikut berkewajiban, ikut bertanggung jawab dalam melestarikan alam ataupun melestarikan lingkungan kita. Nah, jadi setelah kita membahas latar belakang mengapa kita harus melestarikan lingkungan, nah sekarang kita bahas tujuan kita melestarikan lingkungan apa? Tujuannya ya apa? Jadi tujuannya sesungguhnya kita sebagai manusia ya dalam melestarikan lingkungan ya adalah karena ya untuk melestarikan kehidupan kita sendiri ya. Karena kita tadi sudah bahas bahwasanya kalau alam ini hancur, manusia pun ikut hancur juga ya. Makanya itu kalau kita melestarikan alam kan setara dengan kita melestarikan kehidupan kita sendiri. Karena alam dan kehidupan manusia itu sejalan gitu. Nah,
kita kan tahu bahwasanya manusia membutuhkan makanan, air, udara bersih, yang semuanya merupakan bagian dari lingkungan tempat manusia hidup, dari alam. Ya, semua disediakan oleh alam. Jadi yang nggak ada alam, nggak ada lingkungan, hancur manusia. Nah, maka di sini dikatakan bahwasanya maka secara tidak langsung dengan rusaknya lingkungan akan mengakibatkan kehancuran manusia pada akhirnya. Nah, makanya oleh sebab itu, tujuan utama kita sebagai manusia dalam melestarikan lingkungan ya adalah untuk melestarikan kehidupan kita sendiri, melestarikan hidup kita sendiri, mempertahankan hidup kita sendiri gitu. Jadi, adapun setelah kita membahas latar belakangan dan tujuan kita mengapa kita harus melestarikan lingkungan. Nah, di sini saya pribadi mengajak teman-teman ya untuk ikut melestarikan lingkungan ya. Saya pribadi ikut melestarikan lingkungan ya, meskipun dalam skala kecil ya teman-teman, di sekeliling rumah kita, di sekeliling rumah saya. Namun itu merupakan salah satu wujud kontribusi ya, sudah merupakan salah satu wujud kontribusi kita terhadap alam, salah satu wujud kepedulian kita lah terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi saya menyusun langkah-langkah yang akan saya praktekkan ya dalam turut serta melestarikan lingkungan. Yaitu apa? Nah, ini langkah-langkahnya teman-teman boleh saksikan yang nantinya akan saya bahas satu persatu secara detail dari tanggal per tanggal, dari kegiatan per kegiatan di slide selanjutnya teman-teman. Nah, ini sebagai salah satu referensi karena nanti akan dibahas teman-teman ya untuk bagian ini. Nah, jadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 saya menyiram bonsai. Jadi jika diperhatikan secara teliti, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya yang bernama bonsai, Tujuan utama saya menyiram tanaman hias di rumah saya yang bernama bonsai ini adalah karena supaya tanaman tersebut dapat menerima kadar air dan zat hara yang dibutuhkannya dengan cukup ya untuk mempertahankan kehidupannya. Sehingga dengan cara tersebut, maka tanaman hias di rumah saya yang bernama tanaman bonsai ini dapat tumbuh dan berkembang dengan subur, berkembang dengan sehat, sehingga dapat lebih dari waktu ke waktu ukurannya lebih besar dan lebih cantik itu harapannya ya, lebih sehat gitu. Nah, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2021 saya juga menyiram bonsai. Cuma bonsai ini berbeda dengan bonsai tadi ya. Ini beda. Potnya saja sudah beda sekali ya. Jika diperhatikan secara teliti, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya yang bernama bonsai. Ya, beda bonsai ini sama bonsai tadi. Nah, tujuan utama saya menyiram tanaman hias di rumah saya yang bernama bonsai ini adalah supaya tanaman tersebut dapat menerima kadar air dan zat hara yang cukup ya, yang dibutuhkannya supaya dapat mempertahankan hidup ya. Sehingga dengan cara tersebut, maka tanaman hias di rumah saya bernama bonsai ini ya dapat tumbuh dan berkembang dengan subur ya, dengan sehat ya, ukurannya semakin bertambah dan semakin cantik. Pada hari Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021 saya menyiram tanaman anting putri. Jika diperhatikan secara teliti, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya yang bernama tanaman anting putri. Nah, tujuan utama saya menyiram tanaman anting putri ini, salah satu tanaman hias di rumah saya ini adalah ya, karena supaya tanaman tersebut dapat menerima kadar air dan zat hara yang dibutuhkannya dengan cukup. Ya, supaya dapat mempertahankan hidupnya lebih lama gitu. Sehingga dengan cara tersebut, maka tanaman hias di rumah saya ini ya anting putri ini dapat tumbuh dan berkembang dengan subur dari hari ke hari dan waktu ke waktu. Nah, pada hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2021 saya menyiram tanaman pandan Bali. Jika diperhatikan secara teliti ya teman-teman, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya yang bernama pandan Bali ini ya. Tujuan utama saya menyiram tanaman ini ya supaya pandan Bali ini dapat menerima kadar air dan zat hara yang dibutuhkannya dengan cukup ya, supaya dapat mempertahankan hidupnya. Sehingga dengan cara tersebut ya diharapkan tanaman hias pandan Bali ini dapat tumbuh dan berkembang dari ke hari-hari makin subur, dari hari ke hari makin cantik, dari hari ke hari makin besar. Januari tahun 2021 saya menyiram tanaman lidah mertua. Jika diperhatikan secara teliti, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya yang bernama lidah mertua. Ya, ukurannya sangat kecil ya, adalah segenggam telapak tangan ini. Karena kan tanaman tersebut merupakan tanaman hias yang kecil gitu ya, yang minimalis ya, boleh diletakkan di rumah. Tujuan utama saya menyiram tanaman hias di rumah saya yang bernama lidah mertua ini ya supaya tanaman ini dapat menerima kadar air dan zat hara yang dibutuhkannya secara
cukup ya, cara sesuai dengan porsinya sehingga ia dapat mempertahankan hidupnya. Sehingga dengan cara tersebut, maka tanaman hias di rumah saya yang bernama lidah mertua ini dapat tumbuh dan berkembang dengan subur, dengan besar, dengan sehat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, pada hari Rabu tanggal 20 Januari tahun 2021 saya menyiram tanaman lidah mertua. Beda ya tanaman lidah mertua ini dengan tanaman lidah mertua tadi. Kalau teman-teman sekilas memperhatikan, tanaman lidah mertua ini agak besar dan jumlahnya lebih banyak daripada tadi. Ya, potnya pun beda sekali. Tadi bulat, ini besar, bentuk persegi panjang, hitam. Ya, tadi putih. Jika diperhatikan secara teliti, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya yang bernama lidah mertua ini. Ya, berbeda teman-teman. Tujuan utama saya menyiram tanaman hias di rumah saya yang bernama lidah mertua ini adalah supaya lidah mertua ini dapat menerima kadar air dan zat hara yang dibutuhkannya secara cukup, sesuai dengan porsinya agar ia dapat mempertahankan hidup. Ya. Sehingga dengan cara tersebut, maka diharapkan ya lidah mertua ini dapat tumbuh dan berkembang semakin subur, semakin besar, dan semakin sesuai dengan prosesnya lah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Nah, pada hari Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021, saya menyiram tanaman bunga kertas ya. Jika diperhatikan secara teliti ya, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya yang bernama bunga kertas ini. Tujuan utama saya menyiram tanaman hias yang bernama bunga kertas ini, tujuan saya menyiramnya supaya ia dapat menerima kadar air dan zat hara yang dibutuhkannya secara cukup, sesuai dengan porsinya. Ya. Sehingga dengan cara tersebut, dengan saya menyiramkan air ke tanaman bunga kertas ini, diharapkan tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang semakin optimal, semakin subur, semakin besar dari waktu ke waktu. Nah, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021, saya menyiram tanaman lidah mertua. Nah, lidah mertua ini beda juga ya dengan tanaman lidah mertua yang tadi ya. Nah, tadi punya kalau teman-teman lihat itu sisi sampingnya lebih hijau, kalau ini ada kuningnya. Dari potnya saja berbeda, teman ini lebih lebih besar daripada sebelumnya. Dan bentuknya bulat daripada yang awal tadi yang kecil itu. Jika diperhatikan secara teliti, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya yang bernama lidah mertua. Ya, berbeda dengan tadi ya. Tujuan utama saya menyiram tanaman hias di rumah saya yang bernama lidah mertua ini adalah supaya tanaman tersebut dapat menerima kadar air dan zat hara yang dibutuhkannya dengan cukup. Ya, sehingga dengan cara tersebut, maka tanaman hias di rumah saya ini, lidah mertua ini dapat tumbuh dan berkembang dengan subur, dengan sehat, ya, dari waktu ke waktu. Nah, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari tahun 2021, saya menyiram tanaman anting putri. Beda ya tanaman anting putri ini dengan tanaman anting putri yang tadi. Kalau tadi tanaman anting putrinya itu lebih lebat ya, dan itu gabungannya beberapa tanaman ya. Jadi bentuk kayak satu kumpulan, satu kelompok gitu. Kalau ini kan hanya spesifik beberapa batang saja. Ini ditanamkan di pot, tadi ditanamkan di taman ya. Jika diperhatikan secara teliti, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya yang bernama tanaman anting putri ya. Tujuan utama saya menyiram tanaman hias di rumah saya yang bernama anting putri ini ya supaya tanaman tersebut dapat menerima kadar air dan zat hara yang dibutuhkannya dengan cukup ya. Dengan cara tersebut, maka tanaman hias di rumah saya yang bernama anting putri ini dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, tumbuh dan berkembang dengan subur dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Nah, pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021, saya menyiram rumput taman ya, yang bernama rumput gajah mini. Ini rumput taman ya, teman-teman bisa saksikan ya, ini rumput gajah mini namanya, rumput taman. Jika diperhatikan secara teliti, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya bernama rumput gajah mini ya, rumput taman ini ya. Tujuan utama saya menyiram tanaman rumput gajah mini ini ya supaya ia dapat menerima air dan zat hara yang dibutuhkannya dengan cukup. Karena kita tahu rumput ini merupakan tanaman yang paling cepat kering kalau kita tidak siram. Ya, jadi pola siram, pola cuaca ya itu mempengaruhi sekali ya kehidupan daripada rumput-rumput ini. Kalau beda sedikit aja bisa jadi udah agak kering gitu. Makanya agak ngeri kalau kita menanam rumput ya, harus betul-betul kita perhatikan, betul-betul kita peduli. Kalau tidak ya resiko tanggung sendiri, pasti kering ya. Nah, sehingga dengan cara tersebut maka tanaman hias di rumah saya yang bernama rumput gajah mini ini dapat tumbuh dan berkembang dengan subur ya, dengan lebih hijau, lebih lebat lagi ya, lebih rapi dan lebih cantik
dari waktu ke waktu. Nah, pada hari Senin tanggal 25 Januari tahun 2021 saya menyiram tanaman anting putri lagi. Ya, tanaman anting putri ini beda lagi dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Tanaman anting putri itu memang tanaman yang memang dikhususkan ditanamkan di rumah gitu ya, di dalam rumah ya. Ini lebih, teman-teman bisa saksikan, lebih minimalis, dia kecil ya. Boleh kita taruh di meja atau di tempat pajangan lah, cantik ini. Tanamannya dia kecil ya, tidak membutuhkan air yang banyak. Jika diperhatikan secara teliti, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya yang bernama tanaman anting putri ini. Ya, tujuan utama saya menyiram tanaman hias yang bernama anting putri ini ya supaya tanaman tersebut dapat menerima kadar air dan zahara yang dibutuhkannya dengan cukup ya, sesuai dengan porsinya ya, supaya dapat mempertahankan kehidupannya. Ya, sehingga dengan cara tersebut, maka tanaman hias di rumah saya yang bernama anting putri ini dapat tumbuh dan berkembang dengan subur, dengan lebih cantik, lebih mekar ya dari waktu ke waktu, ya lebih mempesona lah begitu dari hari ke hari gitu, teman-teman. Nah, pada hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2021 saya menyiram tanaman baru nih, namanya tanaman gading hijau ya. Nah, kalau di tempat saya teman-teman, ini dinamakan dengan tanaman gading hijau ya. Saya kurang tahu ya kalau di tempat teman-teman sebutan untuk nama tumbuhan ini apa. Kalau di tempat kami namanya gading hijau ya. Jika diperhatikan secara teliti, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya bernama gading hijau ini ya. Tujuan utama saya menyiram tanaman ini ya supaya gading hijau ini dapat menerima air dan zat hara yang dibutuhkannya dengan cukup ya, dengan sesuai dengan porsinya supaya dapat mempertahankan hidup lebih lama gitu. Sehingga dengan cara tersebut maka tanaman hias di rumah saya bernama gading hijau ini dapat tumbuh dan berkembang dengan subur dari waktu ke waktu. Berkembang lebih cantik, lebih panjang tentunya, lebih besar dari hari ke hari, masa ke masa. Nah, pada hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2021, saya menyiram tanaman bernama bambu hijau. Ini bambunya cantik ya teman-teman ya. Dia kecil, minimalis juga ya. Dan ukurannya pun nggak gitu besar ya, dia pas ya, sangat cocok untuk ditanamkan di rumah juga ya. Jika diperhatikan secara teliti, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya yang bernama bambu hijau ya. Tujuan utama saya menyiram tanaman hias yang bernama bambu hijau ini ya supaya ia dapat menerima air dan zat hara yang cukup, yang sesuai dengan porsinya, sehingga ia dapat mempertahankan hidupnya lebih lama. Sehingga dengan cara tersebut, maka diharapkan tanaman hias yang saya siram ini dapat tumbuh dan berkembang lebih subur, ya, lebih lama, lebih besar, lebih mekar, lebih cantik dari hari ke hari, waktu ke waktu. Nah, pada hari Kamis tanggal 28 Januari tahun 2021, saya menyiram bonsai. Ya, bonsai yang ini beda lagi dengan bonsai-bonsai yang sebelumnya. Kalau teman-teman betul-betul perhatikan, beda ya. Dari segi pot, dari segi daun tadi cenderung lebih botak ya, tidak memiliki daun. Kalau ini dia ada daun, teman-teman. Nah, jika diperhatikan secara teliti, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram tanaman hias bonsai ini ya. Tujuan utama saya menyiramnya ya supaya ia dapat menerima air dan zat hara yang cukup bagi bonsai itu sendiri supaya dapat mempertahankan hidup lebih lama ya. Jadi maka dengan saya menyiram air ke tanaman hias bonsai ini, diharapkan bonsai ini dapat tumbuh dan berkembang lebih subur dan lebih cantik. Karena kalau kita tanam bonsai ya teman-teman, itu yang paling diharapkan selain dari segi tumbuh kembang subur ya, tentu kita harapnya juga lebih cantik dari waktu ke waktu. Sekarang sudah tiba yang terakhir, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021. Jadi kalau teman-teman saksikan, saya itu menyiram tanaman lohansu ya. Kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia itu namanya tumbuhan arahat ya. Atau tanaman arahat teman-teman. Nah, nggak tahu kalau di tempat teman-teman disebutnya apa ya. Nah, karena berdasarkan mitologi orang Tionghoa, tanaman tersebut dapat mendatangkan rezeki ya, konon katanya ya. Nah, betul tidak, saya kurang tahu. Yang jelas ada rumor yang beredar di pasar bahwasanya dengan kita menanam tanaman tersebut maka rezeki akan semakin berlimpah ya, dan tentu hal-hal positif yang kita inginkan semakin meningkat energinya gitu. Nah, itu rumor ya, saya kurang tahu teman-teman. Nah, kembali ke laptop. Jika diperhatikan secara teliti, maka teman-teman sedharma dapat menyaksikan saya sedang menyiram salah satu tanaman hias di rumah saya bernama lohansu ini. Tanaman arahat ya. Tumbuhan
tujuan utama saya menyiram tanaman hias di rumah saya yang bernama Lohansu atau tanaman arahat ini adalah supaya tanaman tersebut dapat menerima kadar air dan zat hara yang dibutuhkannya dengan cukup, ya. Sehingga dengan cara tersebut maka diharapkan Lohansu ini dapat tumbuh dan berkembang lebih tinggi. Karena kalau Lohansu ini makin berkembang, dia biasa makin tinggi dan makin mekar, makin cantik. Menyerupai tanaman cemara lah teman-teman, kayak pohon cemara, hampir seperti itu. Karena dibentuknya tuh seperti cemara ya, kayak pagoda gitu, pagoda gitu tuh. Nah, gitu. Jadi diharapkan lebih tinggi. Biasa siram gitu, tapi butuh waktu yang agak lama. Nah, jadi kesimpulan setelah saya teman-teman mempraktekkan ya melestarikan lingkungan, saya coba melestarikan lingkungan di sekitar sekeliling rumah saya meskipun dalam skala kecil ya saya berkesimpulan bahwa selama praktek belajar melestarikan lingkungan di sekitar rumah saya merasa sangat semangat, merasa sangat bertenaga, dan merasa sangat segar, terutama ketika saya memandang taman di depan rumah saya yang dari hari ke hari semakin indah, berwarna, dan bersih ya, setelah mengalami perawatan secara bertahap dibanding sebelumnya ya. Nah, tentu pemandangan taman yang nan indah, berwarna, dan bersih ini ya, dapat membuat siapapun tergoda untuk menghentikan pekerjaan yang dilakukannya sekejap atau beberapa saat dan memandangnya selama beberapa waktu ya, karena kecantikannya. Udara yang segar juga menambah eksotis dari taman depan rumah saya ya, baik di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari ya. Taman depan rumah saya selalu memancarkan daya tarik keistimewaannya tersendiri setiap saat, setiap waktu ya, tak peduli itu pagi, siang, sore, malam ya. Nah, hal ini tentu diperkuat dengan sorotan cahaya lampu taman yang sengaja dipasang pada taman depan rumah saya ya, supaya menambah nilai keindahan dari taman tersebut, tepatnya khususnya waktu malam hari. Wah, itu sisi pencahayaannya sangat cantik dan sangat pas sekali ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu jujur ya, saya merasa sangat puas dan merasa sangat bangga serta merasa sangat bahagia terhadap hasil kinerja praktek belajar melestarikan lingkungan di sekitar rumah saya yang dilakukan oleh saya selama 2 minggu ya. 2 weeks, 2 minggu. Dari pengalaman ini saya belajar banyak hal akan pentingnya kita melestarikan lingkungan di sekitar rumah saya. Di rumah kita juga tentunya ya, meskipun dalam skala kecil ya. Ya, jadi dengan pengalaman saya belajar secara mandiri, mencoba praktek belajar melestarikan lingkungan di sekitar rumah saya ya, saya menyadari ya, baru benar-benar merasakan ya, ada banyak hal yang dapat kita petik, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari pengalaman kita belajar melestarikan lingkungan di sekitar rumah kita gitu. Nah, namun skala kecil ini merupakan salah satu tahap penting yang sangat berarti bagi berjalannya proses waktu melestarikan lingkungan hingga ke skala besar begitu. Jadi maksudnya ini meskipun saya mencoba belajar mandiri melestarikan lingkungan di sekitar rumah saya, meskipun hanya dalam skala kecil ya, dalam ruang lingkup yang sangat kecil ya. Taman depan rumah saya itu kecil ya, hanya ruang lingkup yang kecil lah depan rumah saya, meskipun hanya dalam skala kecil. Namun ya tentu dampak yang dibawakan terhadap lingkungan itu sungguh berbeda ya. Jika kita bandingkan sebelumnya ketika kita masih belum mempraktekkan melestarikan lingkungan, kita masih gak peduli, kita masih biarin saja apa yang terjadi, kita tidak betul-betul perhatikan kondisi lingkungan sekitar rumah kita, dengan kondisi lingkungan sekitar rumah kita ketika kita sudah benar-benar peduli dan memperhatikan serta merawatnya beberapa waktu. Itu jarak selisihnya jauh sekali teman-teman, berbeda sekali teman-teman. Dampak yang kita rasakan, dampak yang orang sekeliling kita rasakan, dampak yang alam rasakan, itu berbeda sekali teman-teman. Maka dari itu ya, sungguh kalau teman-teman bisa mempraktekannya itu sungguh luar biasa ya. Karena sebenarnya kembali lagi manfaat itu ke diri teman-teman pribadi ya. Teman-teman yang mempraktekkan, maka teman-teman yang merasakan hasilnya ya. Teman-teman yang menuai
maka teman-teman yang akan memetik nanti hasilnya. Begitu teman-teman. Jadi sungguh sangat luar biasa ya, suatu kegiatan positif yang sangat recommended bagi teman-teman untuk dipraktekkan, terutama ketika masa-masa pandemi kita di rumah nggak kemana-mana ya. Ini sungguh luar biasa kita mencoba melestarikan lingkungan di sekitar rumah kita ya. Tidak usah jauh-jauh, sekitar rumah kita saja ya, skala kecil aja. Itu hasilnya sungguh luar biasa dibanding sebelumnya. Cobalah teman-teman ya. Saya sudah pernah mencobanya dan itu luar biasa hasilnya. Nah, dan tentu saya pribadi merasa sangat puas dan bangga serta bahagia atas keberhasilan ya kinerja saya dalam praktek belajar melestarikan lingkungan di sekitar rumah saya selama 2 minggu ini. Saya menilai ya program kinerja saya dalam praktek belajar melestarikan lingkungan selama 2 minggu ini dapat dikatakan berhasil ya. Nah, ada sebab-sebabnya kenapa. Nah, nanti akan saya jelaskan. Tapi ya pertama-tama tentu saya harus bersyukur ya, karena kelancaran, kesuksesan saya dalam praktek belajar melestarikan lingkungan di sekitar rumah saya selama 2 minggu ini. Di mana semua fakta kejadian di lapangan, semua yang terjadi di taman ya, sesuai dengan prosedur yang saya rencanakan sebagaimana mestinya oleh saya. Misalnya saya targetkan hari pertama, saya ingin menyiram tanaman lohansu begitu ya. Nah, beneran pada hari pertama itu, ya pada waktu itu misalnya saya pilih waktu mungkin pada waktu sore atau waktu selesai saya sekolah atau waktu malam saya siram. Nah itu pas banget ya sesuai dengan yang saya rencanakan. Saya rencanakan hari pertama gini, yang terjadi per hari pertama ya sesuai dengan yang saya rencanakan gitu. Nggak ada perubahan, nggak ada apa-apa, dan nggak ada gangguan. Hujan apa nggak ada ya, semua lancar-lancar ya. Nah paling parah paling ya mendung saja, tapi itu sangat mendukung sekali teman-teman. Maka saya merasa sangat bersyukur ya atas nikmat karunia karma baik ini teman-teman ya. Jadi ya jujur saya merasa sangat puas dan tergugah atas keberhasilan program ini ya, terutama ketika saya memandang taman depan rumah saya yang dari ke hari semakin indah berwarna, dari hari ke hari semakin bersih lingkungannya setelah mengalami perawatan secara bertahap, secara teliti dibanding sebelumnya teman-teman. Nah, meskipun hanya dalam skala kecil, namun dampak yang dirasakan oleh saya atas hasil kinerja saya dalam praktek belajar melestarikan lingkungan di sekitar rumah saya selama 2 minggu ini tentu sangat luar biasa besar dan luar biasa drastis dibanding sebelumnya. Dari segi hasilnya ya, itu sungguh luar biasa sekali dampaknya. Sungguh besar perubahannya, sungguh drastis kenaikannya dibanding sebelum saya mencoba praktek melestarikan lingkungan. Oleh sebab itu teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk menyayangi lingkungan seperti mereka menyayangi kita. Kita sudah pelajari ini, kita sudah tahu kalau kita bisa hidup karena alam, kita bisa hidup karena lingkungan. Kalau alam rusak, lingkungan rusak, maka manusia itu sendiri juga akan rusak. Percayalah teman-teman, percayalah. Ya, kalau lingkungan alam itu rusak, bagaimana kita cari makanan? Bagaimana kita cari minuman? Bagaimana kita cari udara yang segar? Ya, bagaimana kita cari tempat tinggal? Harta, kekuasaan, kekayaan tidak akan berarti lagi kalau alam lingkungan di sekitar kita rusak. Ya, tidak akan ada gunanya lagi. Ya, mau seberapa kaya kita, kalau alam itu udah rusak, ya, kayak mana kita bisa mendapatkan makanan? Tentu tidak bisa. Oleh sebab itu, mari kita terus menyemangati diri kita, menyemangati orang di sekeliling kita, menyemangati orang di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita, dan orang terdekat kita untuk terus melestarikan lingkungan. Meskipun dalam skala kecil, meskipun hanya di sekitar rumah kita, namun percayalah teman-teman, dampak yang nanti teman-teman rasakan setelah beberapa saat teman-teman mempraktikkan, itu sungguh luar biasa, sungguh nikmat karunianya teman-teman. Percaya teman-teman, cobalah teman-teman. Saya menjadi orang yang sudah mencobanya. Makanya saya berani mengatakan seperti ini teman-teman. Kecuali saya belum pernah mencobanya teman-teman. Nah teman-teman, jadi teruslah kita menyayangi lingkungan ya. Meskipun skala kecil, meskipun sekitar rumah kita, itu menjadi tanggung jawab, kewajiban kita bersama ya. Kita jangan lemparkan kewajiban tanggung jawab ini kepada orang lain, kepada tukang kebersihan misalnya, atau kepada siapapun. Semua kembali ke diri kita. Kita yang merasakan, maka kita yang harus mengembalikannya. Oleh sebab itu, teruslah kita menyayangi lingkungan ya teman-teman. Nah, tidak terasa ya teman-teman, sudah tiba di akhir penghujung pertemuan pembahasan kita kali ini. Nah, teman-teman Sedharma, sekarang bagaimana teman-teman Sedharma? Sudah menjadi tahu kan apa sih maksud pelestarian lingkungan dalam agama Buddha? Nah, mungkin teman-teman saya rasa sudah pasti lebih memahami lah ya. Yang tidak paham menjadi lebih paham, yang sudah paham menjadi lebih paham dalam melestarikan lingkungan dalam agama Buddha ini teman-teman ya. Nah, ternyata agama Buddha itu mudah ya teman-teman ya. Nah, kalau begitu mari kita terus semangat belajar Dharma ya. Jangan mudah menyerah ya, tetap semangat
ya, tetap ceria dalam belajar ya. Kita nikmati prosesnya ya. Hasilnya akan kita terima nanti sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita tempuh dalam prosesnya. Oleh karena itu, keep spirit and never give up. Adnu Modana ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sedharma ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa ya teman-teman. Saya mohon maaf apabila di penyampaian pembahasan tadi terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat memaafkannya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman yang sudah memperhatikan saya dari awal sampai akhir. Nah, sebelum saya menutup, saya nantinya teman-teman akan akan menyajikan beberapa video di akhir video nanti ya. Setelah saya menutup, saya akan menyajikan beberapa video ya, yang dimana video ini merupakan video-video rekaman dokumentasi ketika saya sedang melestarikan lingkungan di sekitar rumah saya. Misalnya kayak tadi saya menyiram bonsai. Nah, nanti ada video saya menyiram bonsai. Misalnya tadi saya sedang menyiram lohansu. Ada nanti video saya sedang menyiram lohansu. Misalnya saya sedang menyiram anting-anting putri. Ada nanti video saya sedang menyiram anting putri. Jadi teman-teman bisa saksikan, itu saya jadikan dokumentasi sekaligus sebagai salah satu motivasi untuk menyemangati teman-teman terus bergerak dalam melestarikan lingkungan di sekitar rumah kita teman-teman ya. Teman-teman boleh rasakan nanti, teman-teman boleh nanti saksikan ya, dan kemudian teman-teman praktikkan ya. Nanti hasilnya akan kembali lagi ke teman-teman. Rasa dampaknya itu akan kembali lagi ke teman-teman. Jadi oleh karena itu terus semangat ya teman-teman. Nanti saya akan menyajikan beberapa video. Saya sedang mempraktikkan saya sedang melestarikan lingkungan di sekitar rumah saya. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya teman-teman atas kerjasama teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa teman-teman. Sampai jumpa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.